Israf. 1. Pengertian israf. Berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut dengan asrafa yusrifu israfan, yang artinya bersukaria sampai lewat batas. Secara istilah, melampaui batas artinya ialah melakukan sebuah tindakan di luar batas kewajaran atau kepatutan. 2. Dasar larangan israf tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ahraf ayat 31 dan Nabi bersabda, hadis riwayat An-Nasai. 3. Contoh perilaku israf ialah 1. Israf makanan minum yang berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Kedua, israf dalam berpakaian, menggunakan pakaian yang tidak mengikuti syariat dan kepanjangan ataupun berlebih-lebihan. 3. Melaksanakan sholat sunnah tapi lalai terhadap sholat wajib. 4. Penggunaan alat komunikasi yang berlebih-lebihan, contohnya bermain game, terlalu lama memainkan handphone. 5. Israf dalam penggunaan listrik, contohnya tidak mematikan lampu di saat siang hari. 6. Israf dalam penggunaan air, tidak mematikan air di saat bak sudah penuh. 7. Apapun itu dalam hal yang berlebih-lebihan. Yang keempat yaitu dampak sikap israf. Perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Betapa tidak Allah memberikan rezeki yang berupa harta, usia, kesempatan, dan lain-lain agar dipergunakan sesuai dengan manfaatnya dan dalam takaran yang wajar. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apabila melampaui manfaatnya dan takaran yang wajar, maka akan memunculkan ketidakseimbangan pada individu yang bersangkutan maupun lingkungan. Misalnya orang yang diberi kecukupan rezeki, maka rezeki yang dimilikinya tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, bukan didasarkan kepada faktor kesenangan sehingga memicu perbuatan yang berlebih-lebihan. Yang kelima yaitu upaya menghindari sikap israf. Islam mengajarkan sifat kebersahajaan atau ifah. Setiap muslim dilarang mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan. Sederhanalah dan tundukkan nafsu dengan akal sehat. Sebagian besar keburukan itu disebabkan oleh tidak mampunya seseorang dalam mengendalikan nafsunya. Janganlah ataupun melampaui batas. Orang yang memiliki sikap sederhana maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran, karena akan merendahkan diri sendiri, baik di hadapan Allah ataupun sesama manusia. B. Tabzir. 1. Pengertian sikap tabzir. Tabzir berasal dari bahasa Arab. Menurut tafsir Departemen Agama, tabzir diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut istilah, tabzir adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang. Tabzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk hal yang tidak baik, misalnya membelanjakan harta untuk hal yang maksiat. 2. Dasar larangan tabzir. Allah menjelaskan bahwa orang boros adalah saudara setan. Perilaku boros adalah termasuk hal yang batil. Dalam hal membelanjakan harta, orang boros tidak akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Bahkan nilai-nilai agama pun akan dikesampingkan. Mereka hanya membelanjakan harta untuk kesenangan ataupun untuk kepuasan hati mereka sendiri. Yang ketiga, contoh perbuatan tabzir. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tabzir adalah menggunakan harta pada jalan yang salah. Maka contohnya sangatlah banyak. Misalnya, yang pertama, menyumbangkan harta untuk kegiatan hura-hura ataupun kemaksiatan. Yang kedua, memakan makanan yang tidak ada manfaatnya dan bahkan membahayakan. Yang ketiga, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Yang keempat, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Yang kelima, membelanjakan harta dengan tidak mempertimbangkan aspek tujuan dan manfaatnya, dan hanya untuk kesenangan pribadi saja. 4. Bahaya sikap tabzir. Orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah adalah saudara setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk menurut agama. Dia akan melakukan segala cara untuk mengumpulkan harta,
agar dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Dengan demikian, dia akan menjadi orang yang hedonis. C. Bakhil. 1. Pengertian bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang harusnya dikeluarkan. Al-Zurzani dalam kitab At-Tarifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan kepada orang lain atau dirinya sendiri yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, minuman, dan lain-lain, tetapi ia menahannya, maka ia disebut orang yang bakhil. Karena seharusnya jika orang memiliki harta tersebut, ia wajib mengeluarkannya untuk memberi pada orang lain. Karena tidak semua harta kita itu milik kita sendiri. Sebenarnya, orang yang memiliki sifat bakhil adalah orang yang sangat merugi. Seperti dijelaskan pada surah Al-Hasyr ayat 9 yang bunyinya, dan siapa yang dipelihara dari kebakhilan di antara mereka ialah orang yang beruntung. Allah telah mengabadikan kisah kebakhilan ini pada cerita dari Qarun. Itu harus dijadikan pelajaran bagi kita umat Islam sekalian agar kita tidak terjadi kebakhilan dalam diri kita dan menghindarinya. Bahaya dari sifat bakhil adalah harta yang ditahan akan melilitnya di hari kiamat kelak. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Jadi, setan itu sangat memiliki sifat kebakhilan sehingga ia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu terhalang untuk masuk surga. C. Terhalang masuk surga. D. Rezeki menjadi sempit. Orang yang memiliki tabiat kikir adalah orang yang mengira bahwa dirinya itu akan menjadi kaya. Padahal sesungguhnya adalah dia telah disempitkan hatinya dan selalu merasa kekurangan atas harta yang dimilikinya. Bukan malapetaka. Perilaku bakhil akan menimbulkan malapetaka yang besar kepada manusia, yaitu kepada orang fakir dan orang miskin. Karena dengan sikap bakhil, orang fakir dan miskin akan melampiaskan rasa iri dan dengkinya kepada orang kaya yang bakhil. 4. Menghindari perilaku bakhil. A. Menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Jika menanamkan keyakinan bahwa sesuatu itu adalah milik Allah, maka dia tidak merasa bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya, sehingga mendorongkan diri untuk bersedekah, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 109. Kegemaran dalam mengikuti kegiatan sosial, berinfak dan bersedekah akan mengikis perbuatan bakhil yang tertanam dalam diri, yaitu mencintai harta, sehingga perbuatan tersebut hilang dengan sendirinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. D. Memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Penyakit hati tamak dan pelit adalah penyakit yang sangat amat berbahaya, sehingga dapat dihindari dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.